البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Rasul, dan telah kita jelaskan beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul tidak akan sah kecuali beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada risalah mereka, kenabian mereka, kerasulan mereka itu benar-benar datang dari Allah Ta'ala. Dan siapa yang mengingkari satu kerasulan seorang nabi, satu kerasulan mereka, maka dia telah mengingkari semua kerasulan nabi. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, maka dia telah mengingkari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan yang lainnya. Siapa yang kafir kepada satu nabi, maka dia kafir kepada semua nabi. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di sini, beriman kepada nama-nama mereka yang telah disebutkan oleh Allah atau Rasulullah kepada kita. Kita meyakini bahwa semua nabi dan rasul itu memiliki nama, tetapi tidak semua nama mereka itu Allah sampaikan kepada kita. Karena nabi-nabi yang terdahulu bagi kita itu perkara yang ghaib. Kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi, itu semuanya perkara yang ghaib, karena kita nggak hadir waktu kejadian. Sehingga nabi-nabi yang terdahulu itu merupakan perkara ghaib bagi kita. Perkara yang ghaib itu kita hanya bisa tawakuf, tauqifiyah, kita itu hanya bisa berhenti kepada dalil. Yang penting kita meyakini bahwa nabi-nabi itu pasti punya nama. Kita beriman kepada nama mereka, dan kita beriman kepada nama mereka itu dengan 2 cara. Yang pertama, beriman kepada nama yang global, yaitu apa? Kita meyakini semua nabi itu memiliki nama, kita tahu maupun tidak, yaitu beriman secara mujmal, global. Kemudian yang kedua, beriman kepada tafsilnya, rincian nama yang sampai kepada kita. Sehingga nabi-nabi yang namanya sampai kepada kita, maka kita itu beriman kepada nama secara rinci ini. Dan nama-nama nabi, walaupun semua punya nabi, punya nama, tetapi yang sampai kepada kita di dalam Al-Quran itu hanya 25. Sehingga kalau kita dulu pernah belajar, nabi itu jumlahnya 25, itu maksudnya 25 nama yang dicantumkan di dalam Al-Quran penyebutannya. Tetapi mayoritas itu tidak Allah sebutkan. Demikian juga yang Allah ceritakan, 25 yang Allah sebutkan namanya itu enggak semuanya diceritakan kisahnya. Maka itu apa? Nama nabi yang tidak Allah sebutkan lebih banyak lagi. Demikian juga cerita nabi yang tidak Allah ceritakan kepada kita lebih banyak lagi. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablika, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Minhum man qasasna 'alaika, ada di antara mereka yang kami ceritakan kisah mereka. Wa minhum man lam naqsus 'alaika, ada juga di antara mereka yang belum kami ceritakan, dan kebanyakan tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, nama nabi-nabi yang tidak disebutkan sama Allah dan Rasul, maka kita tidak usah mencari-cari, kita tidak usah meraba-raba, kita tidak usah kita itu berjuang untuk mengetahuinya. Apa yang sampai kepada kita, kita imani dia nabi. Kalau yang tidak, wallahu a'lam, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang nama nabi itu, maka kita katakan wallahu a'lam. Jadi maksudnya di sini kalau kita beriman kepada nama-nama nabi itu, kita beriman kepada rinci jika memang disebutkan namanya, dan kita beriman secara global jika memang tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya, kita beriman saja bahwasanya nabi itu pasti punya nama.
Sedangkan kalau ada orang mengatakan ada di antara nabi itu namanya ini, misalkan nama tertentu, misalkan ada nama tertentu itu nama nabi, misalkan Buddha, ada yang mengatakan itu nabi, bagaimana sikap kita? Kita katakan wallahu alam. Kenapa kita nggak berani menetapkan dia itu nabi padahal punya kitab suci juga? Kita katakan karena tidak disebutkan nama secara detail itu di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita nggak mau menetapkan. Kita juga nggak mau menolak juga, karena siapa yang menetapkan butuh ilmu, siapa yang menolak butuh ilmu juga, perkara yang gaib seperti itu. Maka yang tidak ada isyaratnya dalam dalil kita katakan wallahu a'lam. Dan karena jumlah nabi itu banyak, jumlah rasul juga banyak, sedangkan yang Allah sebutkan cuma 25, maka berarti nama nabi yang Allah sebutkan namanya itu hanya sedikit sekali, karena nabi itu banyak sekali. Di dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, diskusi panjang lebar antara Rasulullah dan Abu Dzar. Abu Dzar itu bertanya dengan banyak pertanyaan. Di antaranya itu Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kamil anbiya." Wahai Rasulullah, berapa sih jumlahnya nabi itu berapa? Maka Rasulullah mengatakan, qala mi'atu alfin wa isyruna alfan. Jumlahnya nabi itu 100 ribu tambah 20 ribu, 120. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan, 100 ribu lebih 24 ribu, 124 ribu jumlahnya itu jumlahnya nabi. Jumlahnya nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan. Mi'atu alfin itu 100 ribu, wa arba'atun wa isyruna alfan, 24 ribu tambah 24 ribu berarti 124 ribu jumlahnya itu. Setelah itu Abu Dzar bertanya lagi, qultu ya Rasulullah kamir rusulu min dzalika. Wahai Rasulullah, berapa sih jumlahnya rasul dari kalangan mereka? Yaitu siapa? Berapa nabi-nabi yang diangkat jadi rasul? Itu jumlahnya berapa? Maka Rasulullah mengatakan salatu mi'atin wa salasata asyara jamman ghafiran. Jumlah mereka itu 313 jumlah yang sangat banyak. Jamman ghafiran, jumlah yang banyak. Jumlahnya 313. Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan Rasulullah tidak menetapkan pasti 13-nya, tapi Rasulullah mengatakan salatu mi'atin wa bid'ata asyar. Jumlahnya mereka itu 300 bid asyar. Bid itu kalau bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Berarti maksudnya itu apa? 300 bid asyar. 313, 314, 15 sampai 319, yaitu kisaran itu. Atau kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita 313 lebih, 313 lebih, yaitu 313 sampai sekitar sampai 19, jumlahnya seperti itu. Dalam hadis ini berarti disebutkan jumlahnya nabi itu, jumlahnya nabi 124 ribu, jumlah yang sangat banyak sekali itu. Sedangkan jumlahnya rasul 313 lebih, 313 lebih. Jadi jumlahnya banyak itu, dan mayoritas tidak disebutkan namanya kepada kita, namanya nggak sampai kepada kita. Sedangkan nabi yang namanya sampai kepada kita, yang sering kita dengar itu 25 itu yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, namanya itu dicantumkan di dalam Al-Quran 25 itu. Dan nanti 25 itu yang dicantumkan dalam Al-Quran, tartibnya itu pun khilaf di antara para ulama, demikian juga khilaf di antara ahli sejarah. Tartibnya itu apakah benar Adam, Idris, Nuh, Hud dan yang lainnya itu apakah seperti itu tartibnya? Itu pun khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa? Karena berkaitan dengan sejarah. Berkaitan dengan sejarah. Seperti Nabi Muhammad misalkan itu. Nasabnya Rasul itu kayak apa itu? Itu nasabnya Rasul panjang lebar, para ulama khilaf. Nasabnya itu kan ada 3, sejak Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Itu sepakat para ulama. Dari Adnan sampai ke Nabi Ismail khilaf. Nabi Ismail sampai ke Nabi Adam khilafnya lebih banyak lagi itu. Kenapa? Karena ini semuanya bicara tentang nasab.
Berbicara tentang nasab, misalkan Nabi Ibrahim itu anaknya siapa, kakeknya siapa namanya, itu semuanya khilaf. Maka itu tentang tartib, kan kalau kita tentang tartib itu Adam, Idris, yang kita kenal seperti itu berarti kan kayak tartibnya itu Nabi Adam, setelah itu Nabi Idris datang, setelah itu Nabi Nuh, dan kalau memang urutan 25 itu sebagai tartib zamani, tartib zaman mereka, apakah memang seperti tartibnya itu, maka khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya memang tartib zamannya itu seperti tartib 25 yang kita kenal, berarti kan Nabi Idris itu nabi, bukan rasul. Karena rasul pertama kan Nabi Nuh. Kalau kita belajar kan Adam, Idris, Adam, Idris, Nuh. Kalau Nabi Nuh itu rasul pertama, berarti kan Idris bukan rasul, nabi tapi bukan rasul. Itu pun khilaf di antara para ulama. Jadi maksudnya kita bahas di sini itu kita membahas tentang jumlahnya Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 25. 25 itu 18 Allah sebutkan dalam satu ayat. Jadi ada satu ayat menjelaskan tartib 19 itu 18 ini. Sisanya berarti berapa? 7 itu nanti Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Maka itu apa? Ayat yang paling lengkap membahas tentang nama Nabi, yang membahas tentang nama Nabi itu ayat di dalam surat Al-An'am ketika Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-An'am ketika Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, itu kata para ulama itu yang paling lengkap. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan ayatnya. Ketika panjang lebar Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Sebelumnya Allah itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim panjang lebar, bagaimana diskusi Nabi Ibrahim dengan bapaknya, sampai akhirnya nanti yaitu tentang masalah-masalah menyembah tentang matahari. Kisahnya itu panjang di dalam surat Al-An'am. Kalau cerita Nabi Ibrahim itu di ayat ke-74 sampai 83, itu kisah Nabi Ibrahim. Setelah Allah panjang lebar menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, setelah itu baru Allah sebutkan nama Nabi. Allah telah berfirman, saya bacakan di surat Al-An'am ayat 83. Allah telah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya. Dengan cara Nabi Ibrahim melihat bintang kemudian mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Setelah itu mereka menganggap Nabi Ibrahim itu menyembah bintang. Ketika bintang hilang di pagi hari, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak suka dengan Tuhan yang hilang. Setelah itu nanti melihat rembulan, kemudian melihat matahari, semuanya hilang juga itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itu hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya. Narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami karuniakan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub. Ishak itu anaknya, Yakub cucunya. Kullan hadaina, semuanya keduanya itu kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qablu, dan Nabi Nuh kami berikan petunjuk sebelum mereka. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan mereka, keturunannya keturunan Nabi Ibrahim itu Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, kullum minas solihin, dan semuanya termasuk orang soleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut, Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Wa kullan faddalna 'alal alamin, dan semuanya kami muliakan lebih daripada manusia yang lainnya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim,
dari bapak-bapak mereka, anak keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami angkat derajat mereka. Wajtabainahum, kami pilih mereka. Wahadainahum ila siratim mustaqim, dan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Nah, dalam surat Al-An'am ini coba kita perhatikan jumlahnya berapa ini. Yang pertama, Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Ini Ibrahim. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Sudah 3 ini. Wa nuhan hadaina min qablu, Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun, 10. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, 14. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Berapa itu? 18. Nah, berarti di dalam surat ini, di dalam surat Al-An'am itu sudah disebutkan 18 nabi. Itu sudah disebutkan 18 nabi secara berurut-urutan. 18 nabi disebutkan secara berurutan. Ini kalau nabi yang Allah sebutkan dalam surat tadi Al-An'am secara berurutan. Jumlahnya ada 18. Maka itu sebagian ulama mengatakan nama-nama nabi yang paling lengkap itu dibahas surat Al-An'am. Selainnya itu nanti di surat-surat yang lainnya. Seperti Allah Ta'ala berfirman misalkan di nama nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam surat Al-An'am ini. Seperti Nabi Hud. Nabi Hud banyak dalam ayat Allah tersebutkan. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Idh qala lahum akhuhum Hudun, ketika datang saudara mereka, yaitu orang dari kaum Ad juga, Hudun, yaitu namanya Hud. Ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah yang terpercaya. Nabi Hud Allah Ta'ala sebutkan. Demikian juga Nabi Idris. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan kepada manusia Muhammad tentang ceritanya Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat jujur dan dia sebagai seorang nabi. Ada juga Nabi Saleh, kadzabat Tsamudunil mursalin. Tsamud mendustakan para nabi dan rasul. Idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun, ketika datang kepada mereka Nabi Saleh, kemudian Nabi Saleh mengatakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian juga ada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam banyak sekali kita dapatkan ayatnya banyak. Allah Ta'ala berfirman, demikian juga Nabi Syu'aib, kadzabat ashabul aikatil mursalin. Kaum Aikah mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun, ketika Nabi Syu'aib mengatakan kepada mereka, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian juga ada Dzulkifl. Ada Dzulkifli. Dzulkifli Allah Ta'ala berfirman, wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifl kullu wa kullu minal akhyar. Ingat, sebutkan cerita kepada mereka ya Rasulullah, cerita Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifl. Kullu minal akhyar, semuanya termasuk manusia-manusia pilihan. Kemudian yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Muhammadun, disebutkan Muhammad, wa ma kana Muhammadun. Nah, berarti ada nama nabi namanya Muhammad, disebutkan sama Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau kita perhatikan itu nama-nama nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu jumlahnya 25. Jumlahnya 25. 18 Allah sebutkan dalam surat Al-An'am secara tertib. Disebutkan secara tertib di dalam surat Al-An'am. Sedangkan yang lain Allah sebutkan dalam surat-surat yang lainnya. Dan dari yang 25 ini, dari 25 ini, nabi yang orang Arab, nabi yang orang Arab itu jumlahnya cuma 4. Nabi yang dia itu Arab itu jumlahnya itu cuma 4. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nabi yang banyak itu. Setelah itu nabi yang orang Arab itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan wa arba'atum minal Arab, dan ada 4 nabi, yaitu yang 25 itu ada 4 nabi yang orang Arab. Siapa mereka itu? Hudun wa Syu'aibun wa Salihun wa Nabiyuka.
nabi yang ditanwin, yaitu kalau kita membaca namanya itu ada tanwinnya. Hudun, Syuaibun, Salihun, Muhammadun. Nah, berarti ada 4 Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Muhammad. Itu jumlahnya ada 4. Selain itu nggak bisa ditanwin. Kalau kita baca itu nggak bisa ditanwin. Adamu, bacanya tidak bisa Adamun, nggak bisa Adamu. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, kan? Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Muhammad. Itu yang orang Arab. Kalau tartib yang kita sering baca itu, insya Allah kita sudah pada hafal. Anak-anak TK pun mereka pada hafal nama-nama Nabi. Yang perlu kita pahami di sini itu, jadi intinya Nabi itu jumlahnya banyak. Nabi itu jumlahnya banyak. Dari jumlah yang banyak itu hanya 25 yang Allah sebutkan namanya. Ada Nabi yang Allah cuma isyaratkan di surat itu saja itu. Kisahnya nggak ada sama sekali. Kisahnya nggak ada. Maka itu jangan memaksakan diri untuk membuat cerita. Biasanya kan ada buku-buku kisah-kisah Nabi. Itu harus setiap Nabi itu ada ceritanya itu. Padahal tidak semua Nabi itu diceritakan sama Allah Ta'ala itu. Sehingga 25 itu hanya penyebutan nama. Disebutkan namanya. Dan nama yang 25 itu 18 di surat Al-An'am, sisanya dalam surat-surat yang lainnya tersebar. Bisa kita cari nanti. Banyak. Kemudian juga ada nama Nabi yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis. Ada Nabi yang Allah tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran tapi disebutkan sama Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dan yang Allah sebutkan dalam hadis itu, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, maka itu pun para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang mereka. Yang paling terkenal itu Nabi yang namanya itu ada tetapi disebut sama Rasulullah SAW. Yang paling terkenal itu 2. Walaupun sebagian ulama nanti menambahkan 1. 2 itu yang paling terkenal, yaitu siapa? Khadir. Itu karena hadisnya sahih. Kemudian yang kedua Nabi Yusha bin Nun, itu juga hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya itu. Yang ketiga itu Syidh. Yang ketiga itu Syidh. Syidh itu putranya Nabi Adam. Putranya Nabi Adam langsung. Namanya Syidh. Berarti kalau kita perhatikan itu berarti ada 3 Nabi yang disebutkan dalam riwayat. Dan nanti juga ada Nabi-Nabi yang terkenal cuma tidak ada riwayatnya. Terkenal tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan. Cuma terkenal sekali itu. Seperti Nabi Samuel. Nabi Samuel itu ada ceritanya dalam Al-Quran itu. Cuma namanya tidak disebutkan sama Allah di dalam Al-Quran. Namanya nggak ada, cuma ceritanya ada. Cuma apakah memang itu nabinya itu namanya Samuel, itu pun khilaf juga di antara para ulama. Yaitu nabi yang cerita Jalut dan Tolut itu. Ketika Jalut itu menguasai, nanti kan orang-orang Bani Israil itu kan meminta bantuan sama seorang nabi. Allah di dalam Al-Quran cuma menyebutkan nabi. Tapi namanya siapa? Nggak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis nggak disebutkan. Tapi masyhur di kalangan ulama sejarah, namanya itu Samuel. Demikian juga nanti di zamannya Umar bin Khattab, ketika beliau itu menaklukkan sebuah negeri orang Kristen, terkenal sekali ada kuburan Nabi. Kata mereka masyarakat situ mengenal itu kuburan Nabi. Nabi siapa? Nabi Daniel. Terkenal sekali itu, sampai kuburannya disembah sama orang Kristen. Setelah itu nanti kuburannya disembunyikan sama Umar bin Khattab. Namanya Daniel. Cuma dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada.
Cuma terkenal, masyhur. Daniel itu masyhur sekali itu. Jadi kalau kita perhatikan, maksudnya itu yang kita perhatikan itu kalau dalam hadis yang paling terkenal itu adalah hadis yang menceritakan tentang Yusha bin Nun. Itu yang paling terkenal kalau Yusha bin Nun itu. Karena hadisnya Bukhari Muslim. Hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu cerita Rasulullah mengatakan, inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa liyusha. Matahari itu tidak pernah dihentikan oleh seseorang kecuali Yusha bin Nun. Dan yang lain Rasulullah mengatakan tidak ada seorang nabi yang bisa menghentikan matahari kecuali satu nabi, yaitu Yusha bin Nun. Sampai akhirnya nanti mataharinya itu berhenti, diberhentikan sama Yusha bin Nun. Dan siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun itu ceritanya ada dalam Al-Quran, cuma di Al-Quran gak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya. Siapa itu? Pemuda yang berjalan sama Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Nah, itu pemudanya itu namanya Yusha bin Nun. Tapi nama penamaan Yusha bin Nun itu ada dalam hadis, tapi dalam Al-Quran gak disebutkan. Di dalam Al-Quran itu nggak ada penyebutan nama. Ceritanya ada. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Fatah, anak muda. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi yang sering kita baca itu, surat Kahfi ayat ke-60, wa idh qala Musa li fatahu. Ingat ketika Nabi Musa mengatakan kepada anak mudanya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Jadi disebutkan hanya Fatah. Tapi siapa Fatah itu? Fatah itu juga nabi nantinya itu. Nanti menjadi nabi juga, diangkat sama Allah Ta'ala, bahkan dijadikan raja di raja penguasa Palestina. Dan Yusha bin Nun ini termasuk orang yang bisa membawa orang-orang Bani Israel masuk ke Palestina. Itu dia, Yusha bin Nun. Zaman Nabi Musa belum bisa. Lari dari Mesir, setelah itu diajak masuk ke Palestina, pengikutnya Nabi Musa nggak berani. Akhirnya mereka berpencar kehidupan mereka, sampai datang Yusha bin Nun menjadi raja. Setelah itu baru terjadi peperangan dahsyat sama penguasa Palestina. Setelah itu baru bisa masuk ke Palestina. Yang membawa Bani Israel ke Palestina Yusha bin Nun. Kemudian juga ada penyebutan nama nabi, namanya Nabi Khidir. Walaupun khilaf juga di antara para ulama, apakah Khidir itu dia itu nama asli atau bukan, atau julukan. Sebagian ulama mengatakan Khidir itu julukan, yaitu julukan karena pakaiannya itu hijau. Khodir itu kan dari kalimat akhdor. Akhdor itu yang berwarna hijau. Kenapa? Karena pakaian dia itu hijau, dan setiap duduk tempatnya itu menjadi hijau. Jadi langsung subur, tempatnya itu langsung jadi subur kalau Nabi Khidir itu duduk. Dan itu yang kisahnya Allah sebutkan juga dalam Al-Quran itu. Kisahnya Allah sebutkan, yaitu kisah ketika Nabi Musa berjalan kemudian mendapatkan seorang nabi, seorang hamba, abdan min ibadina, fawajada abdan min ibadina. Akhirnya mereka berdua mendapatkan salah satu hamba dari hamba kami. Siapa hamba itu? Nggak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi namanya disebutkan dalam hadis. Sahih hadisnya, ceritanya itu. Nah, berarti terkenal sekali Khodir, dan Khodir itu nabi. Kemudian yang ketiga itu nabi namanya Syeth. Nabi namanya Syeth. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, saya bacakan ucapan beliau. Namanya Syeth. Syeth itu pakai sa. Syeth. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, wa kana nabiyan, ketika menyebutkan tentang Syeth, Syeth itu putranya Nabi Adam. Beliau mengatakan wa kana nabiyan, dan Syeth itu nabi, walaupun khilaf di antara para ulama. Tapi beliau mengatakan dia itu adalah seorang nabi binasil haditsil ladzi rawahu Ibnu Hibban, karena dari nas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahihnya, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar marfu'an, marfu' secara marfu' disampaikan kepada Rasulullah, annahu unzila alaihi khamsuna sahifatan, bahwasanya Nabi Syeth diturunkan kepadanya 50 sahifah, suhuf,
diturunkan kepadanya 50 suhuf, lembaran kitab suci. Diturunkan 50 lembaran kitab suci kepada Syekh, sehingga menunjukkan berarti apa? Berarti beliau itu nabi. Jadi manusia di sini intinya nabi yang Allah sebutkan dalam hadis itu jumlahnya 3. Walaupun yang nomor 3 itu khilaf di antara para ulama, yaitu Nabi Syekh. Itu khilaf di antara para ulama. Sedangkan nabi-nabi yang masyhur, yang terkenal tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali. Dan itu terkenal di kalangan ulama-ulama sejarah, terkenal. Cuma penyebutan nabi dan bukannya itu khilaf. Ada juga nanti ada orang-orang yang khilaf apakah dia nabi atau tidak. Pendapat yang paling kuat bukan nabi. Contohnya seperti Dzulqarnain. Disebutkan sama Allah Ta'ala ceritanya, bahkan namanya disebutkan, dicantumkan sama Allah Ta'ala dalam surat Kahfi yang kita baca itu. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Khilaf di antara para ulama, Dzulqarnain itu nabi atau tidak. Pendapat yang paling kuat, Dzulqarnain itu bukan nabi. Dia adalah seorang raja di raja, penguasa dunia, tetapi dia itu bukan nabi. Karena penguasa dunia itu, raja di raja dunia itu ada 4. Raja dunia itu ada 4, 2-nya muslim, 2-nya kafir. Dan itu penguasa dunia. 2-nya muslim, 2-nya kafir. Ini sebagaimana diucapkan sama Abdullah bin Abbas. Yang muslim itu Dzulqarnain, kemudian yang kedua Sulaiman. Itu raja di raja, penguasa dunia. Kemudian kalau yang kafir itu Namrud. Namrud itu zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua Bukhtun Nasr, atau kalau kita sering belajar dulu ketika sekolah itu namanya Buktukat Nasr, penguasa Babilonia. Raja Babilonia itu penguasa dunia juga. Bahkan Namrud itu kata ulama sejarah itu, Namrud itu menguasai dunia sampai 400 tahun. Namrud itu sampai akhirnya apa? Sombong sampai dia mengatakan dirinya itu Tuhan. Dan nanti Allah membunuh Namrud itu dengan seekor nyamuk yang masuk ke telinga sampai ke otak. Kemudian ketika gigit otaknya itu sakitnya luar biasa, sampai akhirnya memerintahkan kepada ajudannya untuk memukuli kepalanya, sampai akhirnya dipukuli kepalanya sampai pecah kepalanya itu. Itu Namrud, penguasa dunia. Oleh itu Dzulqarnain, dia itu penguasa dunia, yang menguasai dunia ini, dan dia itu khilaf di antara para ulama apakah dia nabi atau tidak. Pendapat yang paling kuat dia itu orang soleh, tetapi dia itu bukan nabi. Kemudian yang menjadi khilaf juga itu adalah Luqman. Luqman, apakah Luqman itu nabi atau tidak? Luqman itu nabi atau tidak? Karena Allah sebutkan, bahkan ada nama surat namanya surat Luqman. Itu kan luar biasa, sampai namanya Luqman itu dijadikan nama surat, itu kan nggak main-main, itu nama surat lagi. Itu ceritanya panjang sekali, Allah telah ceritakan wasiatnya Luqman kepada putranya itu. Akhirnya apa? Terjadi khilaf di antara para ulama apakah dia nabi atau tidak. Pendapat yang paling kuat, dia itu bukan nabi, tetapi dia itu orang soleh. Berarti kalau kita perhatikan itu ada beberapa orang yang namanya sebutkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tetapi khilaf di antara para ulama, yaitu Dzulqarnain, kemudian Luqman, itu khilaf. Demikian juga Maryam, itu pun khilaf di antara para ulama, karena Maryam itu diberikan wahyu, ya, diberikan wahyu, yaitu ada ayatnya seperti itu. Akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat, nabi itu nggak ada perempuan, tidak ada perempuan yang diangkat menjadi nabi. Sehingga walaupun Maryam mendapatkan wahyu, dia bukan nabi. Tapi wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham. Karena kalimat wahyu itu bukan berarti orang yang diberikan wahyu sama Allah itu jadi nabi, bukan. Tetapi terkadang wahyu itu artinya ilham. Seperti Allah mewahyukan kepada lebah. Wa auhayna ilan nahli ilan nahlati, kami wahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, bikinlah rumah itu di gunung-gunung. Akhirnya nanti lebah itu bikin rumahnya di gunung-gunung. Maksudnya wahyu itu apa? Maksudnya diberikan ilham. Bukan wahyu itu wahyu kenabian, bukan. Demikian juga seperti ibunya Nabi Musa ketika dilahirkan Nabi Musa itu. Fir'aun kan mengultimatum untuk membunuh, menyembelih semua bayi. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, id auhayna ila ummika, ingat wahai Musa ketika kami wahyukan kepada ibumu. Untuk apa? Untuk memasukkan kamu ke keranjang kemudian dijalankan. Wahyu di sini apa? Bukan wahyu kenabian. Karena seorang perempuan gak bisa jadi nabi. Tetapi wahyu di sini itu adalah diilhamkan.
Demikian juga Maryam ketika diwahyukan sama Allah Ta'ala, bukan berarti Maryam itu nabi, bukan, tetapi Maryam itu diilhamkan. Jadi maksudnya itu kalau nabi tidak ada nabi yang menjadi yang dari perempuan itu nggak ada. Kemudian kalau kuburan nabi, jadi nabi itu kan banyak, berarti nabi itu banyak. Kuburan nabi itu, mereka itu padahal nabi itu kalau meninggal, kuburan mereka itu kalau dikuburkan itu, mereka itu tidak mungkin hancur jasad mereka. Jasad mereka nggak mungkin dimakan sama tanah. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga tidak mungkin nabi itu memakan jasadnya nabi. Pertanyaan, terus di mana kuburan para nabi itu? Kuburan para nabi itu di mana? Kuburan para nabi itu nggak ada yang diketahui sama sekali kecuali hanya satu nabi. Yang diketahui itu cuma satu nabi. Maka siapa yang mengatakan ini kuburan nabi butuh bukti. Butuh bukti. Yang ada cuma satu, yang kita kenal kuburan nabi itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain tidak ada buktinya. Walaupun ada orang-orang yang menisbatkan itu kuburan nabi, terkenal sekali itu. Terkenal sekali, seperti yang di Hadramaut di Yaman itu ada kota namanya Hadramaut. Terkenal sekali di sana itu ada kuburan Nabi Hud. Bahkan di sana itu ada sumur paling angker, sumur itu, dan dinamakan katanya sumur itu neraka jahanam. Saking angkernya itu sumur itu, namanya Barharut, namanya Barharut. Itu terkenal sekali di Yaman sumurnya itu. Demikian juga kuburan Nabi Hud, dan kuburan Nabi Hud itu sama orang sufi di sana disembah. Itu ramai orang datang berdatangan, dan mereka mengatakan itu kuburannya Nabi Hud. Itu kuburannya Nabi Hud. Terkenal sekali di mana? Di sana itu, yaitu di Hadramaut. Cuma itu pun tidak ada bukti. Demikian juga ada di India itu, saya pernah membaca itu, di India itu ada kuburan Nabi Adam. Kuburannya besar sekali itu, kuburan Nabi Adam, bahkan samping kanan kirinya itu bapak dan ibunya. Ini aneh lagi, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu itu. Tapi ada, kuburannya ada itu. Jadi kenapa ini kuburannya Nabi ini, kuburannya Nabi ini? Belum tentu gitu loh. Apalagi di Indonesia itu banyak sekali kuburan-kuburan yang kita nggak tahu kuburan siapa gitu loh. Sampai akhirnya kok jadi kuburan wali itu, ya kan? Dan itu di mana-mana. Maka itu menisbatkan ini kuburan Nabi, ini hati-hati. Karena apa? Yang ada buktinya itu cuma satu. Yang ada buktinya itu cuma satu, yaitu kuburan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain selain itu, wallahu alam. Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu kuburan mereka dan tidak pernah ada bukti kuburan mereka. Zamannya Umar bin Khattab, memang beliau itu ketika menaklukkan sebuah negeri, ada kuburan yang diakui sama masyarakat, yang mereka itu sering menamakan itu namanya Daniel. Nabinya itu namanya Daniel. Sama Umar ketika malam hari orang-orang pada tidur, sama Umar itu dibongkar kuburannya itu. Setelah itu kuburnya itu, jenazahnya itu ketika dibuka, sama Umar itu mendapatkan jasadnya itu masih asli, nggak berubah sama sekali dan nggak termakan sama tanah itu. Jadi sampai jenggotnya masih, bajunya masih. Padahal itu Nabi sudah lama sekali itu. Akhirnya dicium sama Umar bin Khattab. Setelah itu disimpan, dikubur, tapi nggak ada yang tahu itu. Dikubur, disembunyikan itu. Setelah itu bangun tidur, orang-orang itu ketika pagi hari mendapatkan ada 12 kuburan. Dibikin sama Umar kuburan palsu. Ketika orang bingung mana kuburan yang asli itu, akhirnya apa? Akhirnya mulai dilupakan. Karena apa? Karena sudah nggak tahu mana yang asli. Akhirnya dilupakan. Ketika sudah dilupakan, akhirnya semuanya diratakan sama tanah. Sehingga apa? Hilang, kuburannya hilang, nggak ada yang tahu kuburan itu. Dan Umar bin Khattab itu paling sering, beliau itu menghilangkan syiar-syiar kesyirikan. Beliau pernah mendatangi pohon dinamakan dengan pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan, pohon yang pernah digunakan untuk membaiat Nabi Muhammad para sahabat, baiat Nabi Muhammad para sahabat, baiat mati di situ itu. Syajaratul Ridwan, inda syajarati, sampai pohonnya itu disebutkan sama Al-Quran itu. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ingat ketika mereka para sahabat itu membaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Akhirnya pohonnya itu zamannya Umar itu diagungkan. Sehingga orang-orang kalau haji, mereka itu mampir ke pohon, kemudian pohonnya itu dikrikiti sama mereka, trikiti itu. Jadi diambil daunnya, diambil kulitnya, kemudian dikerik, setelah itu dibawa pulang, dijadikan lap berkah sama mereka itu. Umar bin Khattab tahu seperti ini, akhirnya apa? Ditebang sama Umar itu. Pohonnya ditebang. Setelah itu apa? Pohonnya mati.
Demikian juga Umar bin Khattab itu pernah ketika tawaf di Ka'bah itu melihat orang itu berdesakan untuk mencium Hajar Aswad. Sampai akhirnya apa? Ada keyakinan siapa yang bisa cium Hajar Aswad doanya mustajab. Akhirnya apa? Umar bin Khattab ketika tawaf ngomong dengan keras sekali, dia mengatakan, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajar. Saya itu tahu bahwasanya kamu itu cuma batu. La tanfa wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbidiki ma qabbaltuki. Jika bukan karena saya itu melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan sudi mencium kamu itu. Saya mencium kamu wahai Hajar Jahanam itu karena saya mengikuti Rasulullah. Karena saya melihat Rasulullah mencium, bukan kamu itu bisa memberikan manfaat dan madarat, bukan. Ya kan? Kalau seandainya saya nggak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun nggak sudi itu mencium batu seperti ini. Supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwa siapa Hajar Aswad itu nggak memberikan manfaat dan madarat gitu. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu Allah Ta'ala. Kita mencium Hajar Aswad kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan karena batunya, tapi karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak usah apa? Tidak usah memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Apalagi sampai kalau bisa mencium nanti katanya ada anggapan-anggapan tertentu, itu yang bahaya. Nah, jadi intinya di sini kita bahas di sini tentang nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi itu yang Allah sebutkan kepada kita itu cuma 25 dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis yang disebutkan dalam hadis itu cuma 3. Itu pun hadis yang ketiga syidz, itu pun khilaf di antara para ulama tentang derajat sahih dan tidaknya. Sedangkan yang lain itu tidak ada penyebutannya. Oleh itu kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama Buddha itu adalah nabi, bahkan kitab suci yang dibawa itu kitab suci, kita tahu wallahu alam, karena namanya ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab suci samawi itu cuma 3, Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Selain itu kita nggak tahu. Sehingga apa? Bagi kita itu orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, walaupun mereka itu punya kitab suci, kita katakan mereka itu musyrik, mereka bukan ahlul kitab. Kalau orang mengatakan mereka punya kitab suci dari nabi mereka, kita katakan wallahu alam. Apakah itu nabi atau tidak, kita katakan wallahu alam, karena nggak ada penunjuknya. Mungkin kalau kemungkinan mungkin, tapi kita katakan wallahu alam. Ya, karena sebagian lagi mengatakan bahwa kitab sucinya orang Hindu Buddha itu kitabnya para nabi, peninggalan para nabi. Kita katakan wallahu alam, karena tidak ada dalilnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang nama-nama nabi. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan masih tentang iman kepada nabi dan rasul. Nanti kita akan masuk ke poin yang ketiga, beriman konsekuensi yang ketiga, yaitu membenarkan kabar-kabar mereka. Nanti insya Allah kita sedikit kaji tentang kabar-kabar Nabi Muhammad yang terjadi dan yang sampai sekarang belum terjadi. Dan Nabi itu kalau mengabarkan pasti benar, tidak mungkin meleset. Nanti insya Allah kan kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.